Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 502101. Saya dari kelas 4B dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. A. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum, dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui 7 mode ataupun model yang dimaksud, yaitu yang pertama model administratif. Model pertama adalah administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mewakili wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya adalah dari atas ke bawah, artinya pemerintah bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. Model yang kedua adalah model pendekatan grassroots. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif, di mana pengembangan kurikulum pada model administratif dilakukan oleh pemerintah secara penuh. Pada model pendekatan grassroots, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan pada model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Model yang ketiga adalah model BIUKAM. Sesuai dengan namanya, model ini dikembangkan oleh BIUKAM yang merupakan ahli di bidang kurikulum. Ia mengemukakan ada 5 tahap pengembangan kurikulum. Pertama adalah menentukan ruang lingkup pengembangan. Mula-mula dapat dilakukan di lingkup kelas, kemudian diperluas ke sekolah, lalu dapat diperluas lagi ke tingkat regional atau bahkan nasional. Kedua adalah penetapan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang di dalamnya terdapat ahli kurikulum. Ketiga yaitu pembentukan dewan sebagai koordinator dengan tugas sebagai tim penilai dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya, pemilihan materi dan penulis kurikulum yang baru. Tahap keempat yaitu implementasi kurikulum dengan tugas menetapkan kurikulum baru yang telah ditetapkan. Terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan yang sedang berjalan, apakah sesuai dengan tujuan atau belum. Model ini dapat menjadi alternatif yang cukup karena melibatkan ahli-ahli kurikulum. Model yang keempat adalah model demonstrasi. Model demonstrasi sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Di dalamnya terdapat guru yang nantinya akan bekerja sama dengan para ahli dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Model yang kelima adalah model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. Model yang keenam yaitu model Rogers. Model Rogers merupakan buah hasil pemikiran dari Charles Rogers, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam mengembanginya. Manusia secara individu membutuhkan orang lain agar dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam dirinya. Model yang kelima yaitu model tabak terbalik. Model ini memiliki nama lain yaitu Tabas Interfaith yang diciptakan oleh Hilda Taba. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat edukatif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi di akhir pelaksanaan. Taba berpendapat bahwa metode ini kurang cocok dan tidak bisa memberikan inovasi. B. Model integrasi kurikulum. Kurikulum integrasi atau interage kurikulum lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus interage atau terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu
atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Sedangkan menurut Robin Fogarty dalam Trianto, model kurikulum terintegrasi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum sebagai berikut. A. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. B. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. C. Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Materi yang terakhir, C. Struktur kurikulum SD kelompok A. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Kelompok B, yang pertama, seni budaya dan prakarya. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.